Halo sahabat Podium, berjumpa lagi dengan kita di Podium Podcast Edukasi untuk Murid. Kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu murid di SMA Negeri 1 Karangintan, Ripta Maulida. Hai. Gimana Ripta? Gimana hari ini kita akan berbincang tentang apa? Tentang anak broken home juga bahagia. Gitu ya. Anak broken home juga layak untuk bahagia. Wah, ini tema yang menarik nih. Mendadak banget. Oh ya, gimana? Jadi, Apakah ada yang bisa kita sharingkan? jadi kan kayak kebanyakan anak-anak broken home itu dianggap kayak anak-anak yang nakal, Ya. anak-anak yang kurang kasih sayang dari ibu bapaknya, anak-anak yang kayak gimana ya, kayak ibaratnya negatif lah kan. Terus juga banyak yang memandang rendah gitu kan, kayak contohnya aja kayak di kelas-kelas ini itu banyak yang apa ya, yang kayak kondisi keluarganya itu yang ada baik-baik aja ibaratnya gitu loh. Biasanya apa nih? Kenapa nih biasanya orang-orang kok menganggap anak-anak yang broken home itu dalam tanda kutip kurang baik gitu? Apakah memang ada yang perilaku-perilaku yang mereka lakukan yang kurang nyaman, mungkin yang berlawanan dengan prinsip-prinsip sosial barangkali atau norma-norma sosial sehingga muncul pandangan seperti ini? Mungkin karena salah satunya kurangnya kasih sayang yang hingga membuat Iya. mereka itu kayak ngerasa dikucilin gitu. Nah, kayak dari rumah aja kayak ini itu dikucilin, apalagi di luar kayak gitu. Nah, Gitu jadi ya. ini kayak jadinya masalahnya yang kayak yang ini itu menimbulkan kayak tidak percaya diri buaya, kayak dari rumah aja ini tuh kayak kada dapat dukungan, kada istilahnya kayak kada dapat support system gitu. Nah, kayak yang anak-anak kebanyakan yang apa-apa tuh kan, misalnya ada kejadian di sini ditanya di rumah kayak apa nah hari ini, harinya kayak apa kayak itu. Kayaknya anak broken home itu kayak dibiarkan gitu ya, nggak ada perhatian, diabaikan Inggih. gitu, nggak dihargai dan sebagainya. Sehingga mungkin hal-hal seperti ini yang membuat mereka itu mencari perhatian di luar. Ya kan? Kayak makanya kan kayak banyak yang berbuat onar, kayak berbuat yang hal-hal yang kayak merusak dirinya, ibaratnya kayak terjadilah pergaulan bebas gitu. Kalau banyak yang kayak berminum-minuman keras, kayak banyak yang pergaulan yang gitu, nggak dipeduliin sama keluarganya, jadinya makanya kayak mencari perhatian lewat itu tadi, lewat yang cara dia yang berbuat yang hal yang enggak perhatian kayak gitu, yang negatif. Dan ini nyaman nggak sih? Artinya apa ya? Dia kan otomatis anak tersebut tahu kalau hal-hal yang dilakukan itu barangkali sedikit melenceng dari norma sosial gitu ya. Kira-kira sadar nggak dia melakukan seperti itu? Kemungkinan besar sadar gitu ya. Sadar. Tapi justru kayaknya lebih kayak gimana, kayak kurang bersyukur aja kada sih, kayak bersyukur, kayak kurang bersyukur dalam artian yang kayak masih diberikan yang orang tua yang alhamdulillah kan enggak sedikit gitu masih lengkap, cuman yang kayak berpisah tapi kan masih bisa ketemu kayak gitu. Padahal di luar sana gitu kalau dipikirkan banyak yang orang-orang yang lebih parah keadaannya daripada anak itu gitu ya. Ada yang nggak punya orang tua, atau mungkin ada yang bahkan sebenarnya tidak hanya broken home tapi juga dipukulin, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, tetapi mereka masih survive gitu ya kan, kalau dipikir lebih jauh lagi gitu. Jadi ketika dia menyadari, si anak itu menyadari bahwa perilakunya itu memang sudah keluar dari konteksnya gitu, kira-kira masih bisa nggak sih untuk dikembalikan lagi seperti anak-anak normal lainnya gitu? Kayak kemungkinan besar bisa apabila dirinya itu mau berubah. Iya, apabila ya kayak sadar diri kalau misalkan kenapa aku kayak ini gitu kan, lo kan masih bisa lagi ada cara yang lebih baik-baik, misalnya caranya yang berbuat yang positif ke hal-hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan, ataupun misalnya mencari pergaulan-pergaulan yang positif, yang membawa hal-hal yang baik gitu. Terus kira-kira Ripta,
sebenarnya apa sih yang paling utama dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu? Dukungan sih Bu, Dukungan gitu ya. dukungan iya. Dukungan dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk support, mungkin dapat Atau uang atau dukungan apa misalnya? Kayaknya uang itu kan ada terlalu penting Nggak sih Bu. terlalu gitu ya, Inggih. mungkin lebih ke perhatian. Inggih barangkali. perhatian, Oh terus gitu. juga kasih sayang. Kan anak-anak itu karena dia kekurangan kasih sayang, lalu dia mencari kenyamanan ke kasih sayang Iya ke betul. orang Ke lain. orang Nah, lain gitu. tapi dengan cara yang Yang salah. salah. Karena kadang yang memberikan perhatian, kasih sayang orang yang salah, Orang yang yang salah, keliru. orang yang punya maksud tertentu juga. Iya kayak betul gitu. sekali. Itu yang sangat disayangkan Ripta, sehingga Sangat-sangat disayangkan. Terus juga mungkin karena dia kayak nggak ada rasa mencintai dirinya juga, ada sih Bu, kayak kenapa Inya itu kadang menyayangi dirinya kayak itu. Nah, kenapa Inya itu lebih memilih hal yang sudah tahu ini bakal merusak kayak merusak dirinya, tapi masih aja Inya lakukan kayak itu. Nah, mungkin itu karena juga Inya kada dekat lawan Tuhan, kada ibaratnya kada bersyukur lah kayak itu. Nah kan lo jadi makanya basic agamanya masih kurang gitu ya. Inggih. Jadi kalau menurut Rita ini bagaimana sih strategi pendekatan kita sama anak-anak yang seperti itu? Kalau misalkan dari orang tua mungkin sedikitlah meluangkan waktunya Iya, gitu kan, sedikit mengerti, sedikit kayak menanyai hal-hal yang nggak harus semuanya pakai uang, nggak harus semuanya pakai yang kemewahan atau apa, Ya. tapi lebih ke waktu sih Bu, kayak Meluangkan karena waktu itu waktunya gitu ya. nggak pernah bisa terulang kan, Iya betul. waktu yang sangat berharga gitu. Nah, jadi kayaknya lebih ke family time, lebih banyakin family time buat berbincang-bincang sama keluarga, sama anak, sama pasangan gitu kan. Yang mengakibatkan broken home ini kan juga karena kesiapan diri orang tua yang nggak terlalu matang lagi untuk membina rumah tangga, atau juga keegoisan dari diri masing-masing yang hingga menyebabkan jadi berpisah. Iya, jadi akhirnya yang menjadi korban anak gitu salah satunya ya. Salah satunya. Oke ya. Terus Rita tadi disampaikan juga bahwa si anak itu sebenarnya menyadari ya kalau perilakunya itu mungkin melenceng dari apa yang menjadi norma sosial gitu ya. Dan mungkin ada nggak sih pikiran bahwa biar aja saya seperti ini untuk balas dendam sama orang tua, barangkali seperti itu mungkin ya. Ada nggak berpikir seperti itu, atau mungkin karena memang dia itu ingin mencari kasih sayang dari orang lain, pure seperti itu saja, atau mungkin ada niat-niat yang lain? Mungkin sedikit banyaknya pasti ada, mungkin Karena rasa jengkel gitu ya. gue kayak siapa sih yang gak dijengkel, misalnya gak diperhatikan. Iya, betul. Sedangkan aku ini tuh ibarat tuh anak ibu bapak, siapa sih yang menginginkan kehadiran aku kan gitu kan lo, mungkin ada mama bapak juga yang menginginkannya gitu. Nah ibaratnya jadi kenapa kayak itu, nah kenapa banyak setelah hadirnya aku, kenapa kayak kan dianggap, kenapa kayak dihargai gitu. Nah gue jadi kan lo ini tuh sadar melakukan hal-hal yang itu supaya orang tua ini sadar, oh iya ya kayaknya sikap aku ke anak aku ini tuh Mengabaikan gitu mungkin ya. terlalu mengabaikan. Terlalu mengabaikan anak gitu ya, padahal meskipun kita sudah dewasa gitu ya, perlu juga dukungan dan kasih sayang dari orang tua, karena bagaimanapun juga itulah yang membuat kita merasa keberadaan kita itu dihargai ya kan. Terus kalau misalnya itu jadi kita jadi mereka, apa yang akan kita lakukan setelah kita sadar itu keliru? Apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa keluar dari dunia hitam itu? Jadi kayak ngoreksi diri lagi sih. Sebenarnya aku pikir ini salah apa enggak sih, ngerugiin aku sendiri apa enggak sih kayak gitu kan. Kalau misalkan udah sadar diri lah ibaratnya kan lo, jadi cobalah buat berubah gitu kan, cobalah buat ngecari jati diri aku itu kan, jati diri dia itu di mana gitu. Kayak lebih ke mengembangkan bakat-bakatnya aja sih kalau menurut gue. Kayak misalnya bakatnya di mana, lebih coba fokus akan ke minatnya. Gitu, jadi kan dia punya kesibukan juga. Jadi lebih yang kayak difokuskan kepada apa yang berpotensial gitu ya. Bagus itu. Ya. Terus kira-kira Rita,
kita kan tentu saja kalau kita keluar dari hal yang memang sudah menjadi kebiasaan kan, itu hal yang sangat sulit. Ya, pasti sulit. Mungkin untuk beberapa hari kita bisa lah ya keluar dari zona tersebut. Tetapi lagi-lagi kita ada keinginan lagi untuk ke arah sana, apalagi kalau di keluarga itu ternyata ada gonjang-ganjing lagi, sehingga pikiran kita udah ke arah sana aja, yang penting saya itu nyaman. Nah, untuk membuat kita supaya tidak kembali lagi seperti itu bagaimana? Ngedeketin diri ke Tuhan gak sih? Kayak lebih bertawakal, lebih ke muhasabah diri. Muhasabah gitu kalau ya. misalkan lebih ngoreksi diri. Kayak Mengoreksi misalnya diri. aku kesana lagi, apalagi dampaknya kan sudah tahu kan yang kemarin itu kan dampaknya pasti ke hal yang negatif. Nah, misalnya kembali masih kita hendak kembali lagi sih ke masa-masa yang hitam lagi kan sih, kita sudah ke posisi yang lebih terang lah ibaratnya. Masih Iya, kita iya, hendak lagi betul. sih publik yang ke hal yang gelap kan kada mungkin. Jadi kita lebih parah lagi nanti untuk pasti keluarnya. bakalan yang lebih ke dalam lagi ibaratnya terjerumusnya. Jadi masuki kayak yang pergaulannya lagi beralih ke pergaulan yang positif lah ibaratnya. Jangan yang kembali lagi gitu. Perlu nggak sih meninggalkan komunitas kita yang seperti itu? Perlu banget Gitu ya. Karena memang itu yang kalau menjadi kita sudah pemicu keluar dan ya, penyebab. betul, kita sudah keluar di Ini lagi. sini, nah akhirnya Mungkin kita kalau misalkan menjauhi yang secara yang langsung kayak belak-belakan itu ada, tapi menyenangkan secara halus kan. Ada sih kayaknya misalnya diajaki kawan, yuk kita kini lagi kayaknya ada sih kayaknya gitu kan. Kayaknya aku hendak sebisa mungkin gitu ya supaya untuk juga kada menyakitinya juga kan lah, misalnya menolaki ya pasti yang itu jarak gitu soalim lah apalah pasti gitu, kan di pikirannya pada seperti itu. Jadi Ya padahal kita masih butuh pegangan kuat lagi gitu ya, otomatis oke lah untuk sementara di part dulu gitu, agak menjauh dulu, nanti kalau kita sudah kuat gitu, biar aja kita yang akan menarik mereka ke dunia kita gitu ya, bukan kita yang ditarik ke dunianya gitu ya. Terus perlu nggak sih Ripta kita membuat semacam rencana-rencana gitu, rencana-rencana supaya atau trik-trik bagaimana sih supaya kita itu bisa keluar setelah itu terbebas, betul-betul terbebas, dan kita survive menikmati hidup dengan hal-hal yang berprestasi, yang tidak dikira-kira ya orang tua kita tidak menduga kita bakalan bisa seperti itu. Perlu nggak kita membuat semacam wishlist wishlist gitu? perlu sih kayaknya, kayak Perlu keinginan kan dulu dari diri, keinginan. kayaknya aku tahun ini mau gini deh, mau gitu deh, kita coba dulu kan menjalani perlahan buat ngebuktiin ke orang tua, walaupun nggak ada dukungan dari mereka, aku itu bisa gitu. Nah, aku itu bisa buat jadi pribadi yang lebih baik lagi, aku bisa buat ngejar apa yang aku inginkan walau gak ada dukungan ibaratnya kan kayak gitu. Jadi kayaknya wishlistnya ditulis dulu, terus jalanin kan perlahan-lahan satu persatu kita capai yang sampai akhirnya kan kalau misalkan semuanya, kita berjuang pasti insya Allah dibantu juga sih. perlu adanya konsistensi ya di diri kita buat kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Betul sekali. Terus kira-kira pernah nggak sih ini komunikasi dengan orang tua gitu? Karena biasanya orang tua itu kalau yang sudah sebenarnya mereka juga memiliki masalah sendiri gitu ya. Meskipun beliau itu menyebabkan masalah bagi anak, tetapi mereka juga memiliki masalah sendiri yang mungkin pelik, yang bahkan terkadang kita lah yang punya solusi untuk mereka. Pernah nggak sih anak-anak itu dilibatkan untuk sama-sama? Karena kan seusia Ripta dan kawan-kawan di kelasnya Ripta itu kan tentu saja usia dewasa gitu ya, sudah bisa diajak berpikir, sudah bisa memilih mana yang baik dan yang salah. Terus pernah nggak sih diajak diskusi untuk ayo nak kita ini gimana sih caranya supaya kehidupan keluarga kita itu lebih baik, supaya meskipun katakanlah ayah dan ibu terpisah, tetapi kita masih bisa menjalani hidup kita masing-masing secara positif yang berkualitas gitu. Pernah nggak? Misalnya dari orang tua, pengalaman Ripta dan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan Ripta di kelas itu? Kawan-kawan kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya orang tuanya lebih kayak memikirkan egonya sendiri gini masing-masing gitu ya.
Atau mungkin memang dari anaknya, dari kawan-kawan Rita tuh tidak pernah mengajak. Mungkin kayak rasa kayak gimana ya, kayak sungkan, lebih ke sungkan tadi sih, kayak sungkan mengajak orang tuanya anak berbincang kayak itu. Nah, kayak kan mereka fisik kesibukan sendiri, jadi kayak takutan kalau mengganggu atau Oh iya, takutan ya kalau sudahlah kayak gini apa, aja, iya mungkin kayak gini aja, begitulah. biar aja sudah aja kita jalani aja apa yang ada, ibaratnya kan Oh kayak gitu itu ya. mungkin. Jadi Mungkinnya akhirnya sih menerima tanpa apa ya, ibaratnya kayak jalan-jalan gitu aja, kayak menerima tanpa mau mencoba untuk mencoba hal memperbaiki. yang lain lagi, Iya. kayak kayak ya segini ya udah, Nggak kayak mencari gitu. opsi terbaik Enggak, gitu ya Ripta ya. enggak. Terus padahal itu kalau menurut Ripta itu bisa nggak sih menyelesaikan, karena terkadang hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang dewasa itu datangnya dari dunia anak-anak gitu ya. Enggak. Nah, bisa nggak sih kita mencoba untuk mengajak diskusi orang tua Bisa aja gitu, sih Bu, duduk kalau misalkan bersama ngobrol. bisa aja kalau misalkan kitanya mau kayak memperbaiki diri kan, buat ngedeketin ke orang tua juga kan, lo kita ajak orang tuanya buat bicara baik-baik, ini loh Bu, kita keluarin apa keluh kesah kita yang selama ini kita rasain gitu. Ini loh Bu, kayak ibu itu ibu itu gini, atau misalnya kayak anak ini kan pasti kan minta tegur, jadi seolah-olah kan, tapi hal yang tegur itu kada kita dapatkan gitu, nah kada kita peroleh gitu. Makanya aku berbuat yang kayak itu supaya ibu yang negur, supaya ibu yang kasih tahu hal ini gitu loh. Ini salah gitu ya. Ini salah, itu salah. Iya gitu. betul. Karena kan Atau ibaratnya kan madrasah pertama yang bagi anak ini kan ibunya sendiri, tapi seolah-olah kan ibunya ini hilang, enggak ngejalanin, kan berarti enggak ngejalanin tugas yang mendidik anak yang madrasah yang pertamanya ini gitu. Nah, Bu. jadi nggak punya ini ya, nggak punya ikon seorang guru gitu ya, seorang ibu gitu ya. Jadi kehilangan tokoh utama ibaratnya kan. Ya betul sekali. Ini yang kadang kayak kita para orang tua ini tidak terfikirkan sampai ke arah sana. Mereka berpikir bahwa keberadaan kita ini ya sudah cukup untuk mengcover semuanya, padahal ada hal-hal yang bersifat psikologis yang kita perlukan gitu juga ya. Kan kayak nggak perlu yang harus yang tadi memang kayak memberi dekapan hangat pun itu kayak udah jadi super sistem yang paling luar biasa banget, kayak betul sekali ya. Kayak dihargain lah, kayak ibaratnya kan misalnya dipeluk, ditanyain hari ini kenapa gitu kan, ya ada cerita apa, di sekolahan kayaknya bagaimana rasanya gitu ya, kayak rasa kesenangan tersendiri iya, gitu, betul sekali. diri kita gitu loh. Jadi kayak ini loh Bu, jadi kini jadi kan kita kan ada bukannya ke orang lain, tapi ke orang tua dulu baru ke orang lain ya gitu kan. Kalau misalnya Ripta nih jadi mereka yang menjadi korban broken home, setelah kita ngobrol-ngobrol berbincang-bincang seperti ini, apakah ada tindak lanjut dari Ripta itu ingin ngapain gitu? Mau ngasih edukasi kali sih, mau ngasih edukasi kalau misalkan merasa kehilangan itu jangan terlalu larut dalam kesedihan, tapi coba deh membuka diri buat ngelakuin hal-hal yang positif, ngelakuin hal-hal yang misalnya kita kan merasa orang tua kita kayak nggak ada kasih perhatian, coba kita yang ngasih perhatian ke orang tua, siapa tahu kan bisa dapat feedback yang baik gitu kan, gitu. Itu luar biasa itu Ripta. Jadi artinya oke lah orang tua tidak memberi perhatian ke kita, tapi kita kan juga bisa kan gitu. Kita yang siapa tahu kan ya nanti suatu saat nanti orang tua bakalan terbuka Sadar, gitu kan, gitu hatinya ya. sadar. Oh iya, sikap aku selama ini kayak melukai anak enggak sih, kayak menyakitin anak enggak sih, kayak gitu kan. Siapa tahu aja kan kayak gitu, misalnya kita ngasih perhatian terus sadar lah orang tua betul ya kan. Bahwa aku itu punya anak loh, aku ini punya tanggungan buat aku didik, aku bina gitu kan. Itu aja sih. Iya, terus ibu jadi kepikiran nih Ripta, kalau misalnya nih kan tentu saja banyak lah ya anak-anak atau teman-teman sini di sekolah kita yang tanpa kita ketahui ternyata mereka mengalami broken home gitu. Ada nggak sih Ripta, karena ini terjadi dan ini menyakitkan, saya akan menjadi seorang
kayak pioner gitu untuk membuat perubahan. Nah, jadi anak-anak yang seperti itu kita jadikan komunitas, kita bentuk komunitas gitu, kita adakan edukasi seperti yang disampaikan Rita tadi, Bisa ya kan? aja Bu. Iya. Mungkin bisa mengundang narasumber lain, mungkin dari guru atau mungkin dari tokoh-tokoh yang mungkin bisa mengangkat psikologi dari anak itu, Yang pastinya pasti supaya kan nanti yang mereka tetap semangat. kayak orang tua kedua setelah orang tua di rumah pasti kan guru. Iya, Apalagi betul. kan guru BK kan tempat kita berkeluh kesah, Iya, tempat betul, kita bisa. bercerita, tempat kita yang mengadu. Kayaknya guru BK itu berperan penting banget sih Bu, menurut ulun pribadi, buat anak-anak yang kayak broken home gitu kan. Setelah di rumah kayak nggak ada dapat Kasih sayang, perhatian. dapat ibaratnya rumah setelah rumah lah, kayak itu rumah buat kita cerita berkeluh kesah. Terus itu deh kita datang ke sekolahan buat mencari kesenangan, mencari kedamaian lah ibaratnya kan setelah di rumah. Terus misalnya kalau ada teman yang mau mendengar kita berkisah, kita kan bisa berkisah ke guru bimbingan konseling. Ke guru Terus BK, juga mereka akan kita berkonsultasi sama beliau, gimana nih Bu, misalkan lagi ada masalah ya kan, siapa tahu kan juga bisa mengatasi sedikit problem lah yang dihadapi. paling tidak kita bisa katarsis ya, nak, menyampaikan, mencurahkan isi hati kita kepada beliau sehingga mengurangi beban yang ada di pikiran, yang ada di perasaan kita. Nah, seperti itu. Baik, nanti kemungkinan kita akan berbincang lagi karena ini masih setengah perjalanan gitu ya, dan waktunya sudah cukup panas. Jadi kita akan berbincang lagi di sini mungkin dengan tema yang masih ini atau mungkin dengan tema yang berbeda. Kita akan bertemu lagi. Bu, senang sekali bisa ngobrol bareng dengan Rita. Luar biasa Rita, pengalaman-pengalaman Rita dan juga kawan-kawan di kelas bisa dijadikan pengalaman oleh sahabat semuanya di luar sana. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, nak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa. Kita say hello. Terima kasih. Nah, Bye.